Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, pemirsa yang ada di rumah, jemaat Tuhan di seluruh Indonesia, khususnya jemaat Tuhan GB Call yang sedang dan yang sementara mempersiapkan ibadah bersama live streaming minggu ini ya Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Pernah sedetik pun tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun tiada pernah Kau tinggalkan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan selamanya. Kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Haleluya. Besar setia-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau juru
Engkau, Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan. Sebab hanya Dia sajalah yang layak disembah, yang layak dipuji. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Engkaulah Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan, kota benteng kami Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang hidup. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi ini Tuhan Engkau ada di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami angkat kedua tangan kami kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamat kami. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Besar setiamu ya Tuhan dalam hidup kami.
Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami ada di hadapan-Mu Tuhan, untuk terus selalu beribadah kepadamu ya Tuhan, meninggikan-Mu, memuji, memuliakan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati baik kami yang ada di tempat ini, juga yang ada di rumah keluarga-keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Kami percaya mereka mengalami lawatan Tuhan, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap bersukacita di hadirat-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua siap bersukacita di dalam Tuhan. Dan kita semua percaya, baik yang ada di tempat ini maupun juga yang ada di rumah, di keluarga-keluarga jemaat, kami bersama-sama mengalami lawatan Allah, sukacita Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, dan kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau. Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan, lama-lamanya berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja, amin, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan
pertolongan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Lama-lamanya. Haleluya. Yesus, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk terus kita diteguhkan, kita dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Karena Allah sekali-kali tidak pernah tinggalkan kita. Allah sekali-kali tidak pernah biarkan kita. Dia Allah tetap ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kembali kita katakan pujian ini. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hati kami tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Silakan kepada hamba-Nya. Di saat aku tak sanggup lagi,
lagi jemaat Tuhan, katakan glory, haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kini mataku tak sanggup padamu, ku rasakan kasih. Sekali lagi mari katakan, kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dan ketika kami datang kepada Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Terpisah jarak antara kami, hamba-hambamu di tempat ini dengan seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah. Tetapi kami percaya roh yang sama, roh yang mengikat kami, roh yang bekerja dengan hebat. Baik di tempat ini gereja Tuhan maupun di rumah masing-masing rumah tangga. Dan kami akan melihat sorak-sorai terjadi di rumah-rumah yang membuat kubu-kubu pertahanan musuh dapat dipatahkan dan dihancurkan Tuhan. Terima kasih. Sebentar firman Tuhan kami dengar. Berfirmanlah Tuhan, firman yang menguatkan, firman yang meneguhkan, firman yang menyembuhkan, firman yang memberi pertolongan, firman-Mu yang memberikan kekuatan yang baru dan pengurapan surga membawa kami untuk dapat mengerti akan apa yang Tuhan sedang kerjakan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami dan kami berdoa. Haleluya. Mari semua jemaat katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya meskipun kita terpisah dengan jarak, tetapi Allah yang sama bekerja di tempat ini. Allah juga yang sedang bekerja di rumah saudara masing-masing. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berada di dalam hari Minggu yang menjadi sebuah harapan bagi kita untuk bisa bersama-sama bersekutu. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebuah catatan penting dalam hidup kita bahwa sebuah perbuatan baik, sebuah perbuatan excellent itu bukan sebuah aksi atau sebuah ibadah yang baik, sebuah ibadah yang benar itu bukan sebuah action pada saat hari Minggu saja. Tetapi ibadah yang benar merupakan sebuah kebiasaan atau habit. Sehingga saya percaya ketika saudara memiliki sebuah kebiasaan untuk beribadah, sebuah kebiasaan untuk menyembah Tuhan, meskipun saya dan saudara saat ini tidak ada bersama-sama dalam sebuah ibadah tatap muka, tapi saya percaya kita sedang diberkati oleh Tuhan karena sebuah kebiasaan. Sekali lagi, kebiasaan ibadah yang baik atau ibadah yang baik bukan sebuah action. Tidak setiap hari Minggu saudara mempersiapkan diri dengan baju yang layak, lalu saudara datang ke gereja, lalu beribadah. Oh tidak seperti itu. Tetapi ibadah yang baik, ibadah yang sejati adalah habit. Di mana saya dan saudara, dimanapun kita berada, saat apapun dan kapanpun kita beribadah kepada Tuhan. Sehingga ketika kondisi seperti hari ini terjadi, kita tidak bisa beribadah tatap muka. Saya dan saudara tetap dapat beribadah dengan baik di hadapan Tuhan. Baik. Nah Bapak Ibu yang saya kasih, tema saya adalah Allah turut bekerja, dan kita lihat dalam slide kita Roma pasal 8 ayat 28. Sekali lagi Roma 8 ayat 28 berkata seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat kita tahu sekarang. Kita tidak boleh sok tahu, kita jangan sampai tidak tahu, tapi kita harus tahu bahwa Allah turut bekerja. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Allah turut bekerja? Nanti saudara bisa buka dalam Roma pasal 8 ayat 26 dan ayat 27-nya Alkitab mencatat dengan jelas bagaimana Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan ketika kita sebenarnya tidak tahu bagaimana berdoa, ketika kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita mengetahui rancangan Allah, tetapi Roh Kudus membantu kita di dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dan Roh yang mengerti kehendak Allah itu juga yang berdoa untuk kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tahu bahwa Allah turut bekerja, dari mana kita tahu? Sekali lagi ayat 26 dan ayat 27 mencatat dengan jelas, mulai dari ayat pertama bahkan kita yang disebut sebagai Roh Allah bersaksi dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah dan lain sebagainya, maka kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Sekali lagi, bagaimana kita tahu bekerja? Bahwa Allah di dalam kuasa Roh Kudusnya memberikan pertolongan kepada kita. Nah, lanjut. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Definisi dari segala sesuatu kita harus sepakat bahwa di dalam semuanya. Definisi di dalam segala sesuatu kita harus sepakat bahwa di dalam segala perkara. Semua yang terjadi dalam hidup kita, Allah turut bekerja. Allah tidak hanya bekerja pada saat kita sedang atau segala sesuatu baik. Allah tidak hanya bekerja pada saat kita menerima sesuatu yang baik. Tetapi Allah juga turut bekerja ketika kondisi di dalam keadaan tidak baik. Bahkan kalau saudara lihat dalam slide kita, saya berkata bahkan bukan hanya pada saat kita taat kepada Tuhan, Allah turut bekerja, tidak. Bahkan ketika kita sedang tidak taat kepada Allah, Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah tidak pernah melepaskan kita, dan Allah terus-menerus bersama dengan kita. Bahkan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan justru dalam ketidaktaatan. Beberapa kali saya memberikan contoh Musa. Musa itu nikah dengan seorang perempuan Kus. Bapak Ibu, Musa itu pemimpin. Pemimpin itu seharusnya menjadi contoh. Satu hal yang tidak dapat kita mengerti kemudian adalah ketika Musa menikah dengan perempuan Kus atau perempuan Afrika itu. Dan yang terjadi, Miriam dan Harun kemudian marah dan berkata, apakah hanya kepada Musa saja Allah berbicara, bukankah kepada kita Allah juga berbicara? Saya mesti garis bawahi bahwa Miriam dan Harun juga bukan orang biasa. Lewat mereka Allah juga bekerja, Allah juga berbicara. Musa mendapatkan penasihat yang baik, pendamping yang baik, sehingga suara Allah dapat sampai kepada umatnya. Karena salah satunya adalah Miriam dan Harun. Sehingga ketika Miriam dan Harun marah kepada Musa, Alkitab mencatat dengan jelas, Musa tidak membela diri. Ini yang menjadi poin penting. Meskipun kadang-kadang kita berbuat sebuah kesalahan, saya percaya Allah tetap turut bekerja. Ingat, ketika Yakub dibuang ke Mesir oleh saudara-saudaranya, apakah Allah hanya bekerja untuk Yusuf saja? Oh tidak. Yusuf dibuang ke Mesir oleh saudara-saudaranya, tetapi Allah turut bekerja di dalam kesalahan Yehuda dan saudara-saudaranya itu. Sehingga kemudian Alkitab mencatat Israel terpelihara. Dan kemudian salah satu menjadi suku terhebat di Israel adalah suku Yehuda. Yang melahirkan Yesus Kristus tentunya. Musa menikahi perempuan Kus, tetapi kemudian lewat kesalahan yang dibuat oleh Musa, maka lahirlah bangsa Ethiopia hari ini. Lahirlah orang-orang atau sebuah kerajaan yang bernama Sheba. Dan kita ingat ada seorang Ratu Sheba yang datang kepada Salomo. Kenapa? Karena kemudian dipersiapkan agar tabut Tuhan yang konon katanya hari ini ada di salah satu gereja di Ethiopia. Itu harus dilayani oleh orang Lewi. Siapa orang Lewi ini? Keturunan Musa yang berasal dari perempuan Kus ini. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya mau sampaikan. Allah tidak hanya bekerja di saat segala sesuatu baik. Allah juga turut bekerja ketika segala sesuatu tidak baik. Sebab itu Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik-baik saja, tetapi yang tidak baik kita tidak mau terima. Hari ini ketika kondisi COVID-19 yang berakibat
berakibat atau efek dominonya kemana-mana, baik dalam kehidupan sosial kita, kemudian juga perekonomian kita, dan dalam banyak hal terjadi kemerosotan. Saya percaya Allah tetap turut bekerja. Dan pastikan ketika saudara ada di rumah, saudara menikmati bahwa Allah juga turut bekerja. Sekali lagi, bukan saja ketika kita taat, tetapi pada saat kita tidak taat sekalipun, Allah tetap turut bekerja. Jadi poinnya begini Bapak Ibu. Ketika saudara pernah berbuat sebuah kesalahan itu fatal. Ketika saudara pernah berbuat sebuah kesalahan yang berakibat tidak baik. Dengar baik-baik. Saudara tidak perlu beralibi dengan Tuhan. Dan cukup mengatakan Tuhan aku salah, selesai. Percayalah ketika saudara lakukan itu, saudara perkatakan itu, saudara tidak beralibi. Seperti Musa ketika Harun dan Miriam marah-marah, Musa tidak beralibi. Lihat, ada sebuah rancangan yang hebat yang kemudian Tuhan buat hari ini. Apapun kesalahan yang pernah saudara buat, percayalah Allah mengasihimu dan tetap turut bekerja. Dan Allah siap untuk membuat sebuah hal yang kelihatannya tidak baik menjadi sebuah kebaikan. Sebab itu, kalau ada di antara saudara yang pernah mengalami atau memiliki masa lalu yang tidak baik, yang membuat saudara mengalami kondisi hari ini juga tidak menyenangkan. Percayalah Allah mengasihimu. Dan Allah tetap mempersiapkan rancangan untuk hidup saudara. Kalau ada di antara saudara itu, saudara boleh angkat tangan. Kalau engkau memiliki masa lalu yang berakibat tidak baik hari ini. Engkau seringkali beralibi dengan Tuhan hari ini. Engkau boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, Tuhan, aku berbuat salah dan aku mohon ampun kepada Tuhan. Kiranya dari tempat ini aku berdoa, Tuhan menjadikan masa lalumu, meskipun masa lalu yang tidak baik, akan mengubah itu menjadi masa depan yang gilang gemilang di hadapan Tuhan. Nah baik saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Nah kembali di dalam Roma pasal 8 ayat 28 tadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi begini Bapak Ibu. Kita jangan berhenti kepada kebaikan. Next Pak Max, slide yang ketiga. Jadi kita tidak boleh berhenti kepada pernyataan Allah bahwa Allah berbuat kebaikan. Tetapi kita harus menuju kepada tujuan. Kita harus terus kepada sebuah tujuan yang Tuhan siapkan di dalam hidup kita. Sekali lagi, kita tidak berhenti bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi ada sebuah tujuan yang Tuhan siapkan. Saya diingatkan ketika peristiwa angin topan dahsyat yang melanda murid-murid ketika mereka sedang berada di perahu. Hari itu mereka berkata, Guru kita mau binasa. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas kemudian ketika itu Yesus berkata, reda, tenang. Alkitab mencatat kemudian sekonyong-konyong angin dan badai itu tenang. Lalu laut pun teduh dan kemudian mereka melanjutkan sebuah perjalanan. Tidak hanya terima mujizat ketenangan dalam sebuah badai. Tidak hanya terima mujizat menjadi tenang di dalam kita mengarungi kehidupan kita. Tapi lebih daripada itu mereka harus menuju ke sebuah kota yang bernama Gerasa. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan sesuatu yang gampang untuk mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan ketika sebuah proses sedang terjadi. Tapi dengar baik-baik. Kemuliaan selalu didahului dengan krisis. Sekali lagi, untuk terima sebuah kemuliaan selalu didahului dengan krisis. Rasa-rasanya tidak pernah seorang merasakan sehat kalau dia tidak pernah sakit. Rasa-rasanya orang tidak pernah merasakan menjadi juara kalau tidak ada kompetitornya. Rasa-rasanya tidak ada seorang yang mendapatkan sanjungan kalau tidak ada pesaingnya. Hari ini, apapun yang terjadi dengan hidupmu, percayalah meskipun sedang terjadi krisis,
Allah mempersiapkan kemuliaan. Sehingga ketika sebuah kemuliaan yang Tuhan berikan kepada saudara nanti saudara terima, saudara akan berkata, kok bisa ya? Hari ini dalam kondisi yang sulit sekalipun kita harus tetap menabur. Meskipun dengan cucuran air mata, sebab pada saatnya kita akan tertawa, kita akan bersorak-sorai, kita akan membawa berkas-berkas kita. Nah sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus, kita jangan hanya berhenti kepada kebaikan, tapi kita harus menuju kepada sebuah tujuan. Apa itu tujuan kita? Di dalam Roma pasal 8 ayat 29, next. Roma 8 ayat 29. Alkitab mencatat begini, nah ini tujuan kita, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk pada tujuan kita, saya sampaikan bahwa kita ini dari semula sudah dipilih oleh Tuhan. Kita dari semula sudah ditentukan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa hidup saya, hidup saudara yang di rumah hari ini, semuanya sudah diset oleh Allah sedemikian rupa. Efesus pasal 1 ayat yang keempat berkata seperti ini. Next. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Alkitab mencatat seperti ini. Next Pak. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Perhatikan, dari semula. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Alkitab mencatat dengan jelas Pak, dari semula, bahkan sebelum dunia dijadikan, Allah pernah berkata kepada Yeskiel, sebelum engkau dibentuk dalam kandungan, aku sudah memanggil namamu. Bapak Ibu yang saya kasih, tahukah saudara bahwa saya dan saudara hari ini sudah ditentukan dari semula, bahkan sebelum dunia ini kita dijadikan oleh Allah. Kita sudah dipanggil, kita sudah ditentukan. Pak, sesuatu yang luar biasa bahwa saya dan saudara ditentukan oleh Allah dari semula. Jadi hari ini bukan sebuah kebetulan kalau kita ibadah live streaming. Bukan sebuah kebetulan kalau ada virus COVID-19 ini atau virus corona, bukan sebuah kebetulan Pak. Karena sebelum dunia dijadikan, kita, namaku, nama saudara, nama kita sudah disebut oleh Allah. Saya tidak tahu saudara yang ada hari ini beribadah di rumah, saudara memakai baju apa, saudara memakai celana model seperti apa. Tapi tahukah saudara, Allah sudah menentukan. Dan hari ini sebelum dunia dijadikan, sudah ditetapkan oleh Allah bahwa pada tanggal 5 April 2020 akan ada virus corona yang menjadi pandemik bagi dunia, yang mengakibatkan gereja Bethel Indonesia Kingdom of Love harus mengadakan ibadah live streaming. Dan hari ini sebelum dunia dijadikan 5 April 2020 nanti, yang akan khotbah pada hari Minggu pagi Pendeta Agus Sunario. Sudah ditentukan Pak namanya. Sudah dipanggil, bahkan hari ini namamu masing-masing sudah disiapkan oleh Allah untuk ibadah di depan segala peralatan elektronik yang Tuhan siapkan untuk saudara. Dan itu bukan sebuah kebetulan, itu sesuatu yang Tuhan siapkan. Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi, yang tidak di dalam kontrol Allah. Semuanya di dalam kontrol Allah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum dunia dijadikan, namamu sudah disebut. Engkau hari ini pakai baju apa? Engkau hari ini pakai celana apa? Engkau hari ini kalau pakai HP atau smart HP pinter itu atau laptop atau televisi, semua sudah disebut namamu. Keluarga-keluarga yang beribadah hari ini sudah disebut namamu di tempat saudara. Untuk hari ini ada saja Bapak Ibu, untuk saudara bisa duduk di rumah dengan memakai baju yang saudara pakai hari ini. Tuhan harus menyiapkan pabriknya agar saudara bisa pakai baju yang hari ini saudara pakai. Tuhan harus mempersiapkan
petani-petani untuk mempersiapkan bahan-bahannya agar baju itu sampai ke pabrik, kemudian dari pabrik sampai ke tangan saudara, sampai hari ini saudara pakai. Tuhan sudah siapkan. Smartphone apa yang saudara pegang? Laptop apa yang saudara pegang hari ini? Atau mungkin saudara sedang nonton di televisi. Itu Tuhan sudah siapkan. Untuk memiliki smartphone yang saudara pegang hari ini, Tuhan harus mempersiapkan pabriknya. Tuhan harus mempersiapkan karyawannya. Tuhan harus mempersiapkan orang-orang pinter untuk dapat menjadi hari ini saudara pegang. Saudara tidak... ketika saudara memegang HP pinter hari ini, tidak tiba-tiba datang Pak. Tetapi Tuhan harus mempersiapkan segala sesuatunya. Karena pada tanggal 5 April 2020, namamu disebut, sedang duduk di tempatmu, sedang memakai baju yang seperti engkau pakai itu, sedang mempersiapkan segala sesuatu, termasuk HP yang saudara bawa dan saudara pegang hari ini. Tuhan harus mempersiapkan itu. Kalau saudara pahami ini, saudara akan mengucap syukur, bahkan besok hari saudara yang bekerja di tempat dimanapun saudara berada. Saudara merasa bahwa itu merupakan bagian saudara. Ditentukan dari semula. Agar kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, next. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tujuan kita adalah, tadi sekali lagi Roma 8:29, agar kita dipanggil dari semula agar serupa dengan gambaran anaknya yang sulung. Kita harus menerima roh yang namanya roh kesulungan. Diciptakan segambar. Imago Dei kita kenal seperti itu. Dari kata imago ini kita kenal dengan image. Image itu adalah keserupaan. Saya dan saudara hari ini tahukah kita harus diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan. Nah, Yesus menjadi menjadi anak yang sulung di antara semuanya, menerima roh kesulungan. Sebab itu, kita harus menerima roh yang namanya roh kesulungan ini, Bapak Ibu. Apa itu sulung? Sulung berarti prototype. Sulung berarti contoh. Sulung juga berarti teladan. Artinya apa? Artinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Allah turut bekerja mendatangkan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Agar pada tujuannya nanti kita serupa dengan gambarannya anak yang sulung itu. Kita harus menerima roh yang sulung, Pak. Penting kesulungan, penting prototipe, penting contoh, penting teladan di dalam kehidupan setiap orang. Anak sulung itu selalu menjadi teladan, menjadi contoh. Begini, rasa-rasanya saudara yang menjadi anak sulung mendapatkan tuntutan lebih dibanding dengan anak-anak kedua, ketiga atau yang bungsu. Saudara anak-anak sulung selalu mendapatkan pesan dari orang tua seperti ini. Nak, kamu anak sulung. Kamu harus menjadi contoh bagi adik-adikmu. Kamu bisa berhasil maka adik-adikmu akan berhasil. Kamu bisa sukses maka adik-adikmu akan sukses. Karena adik-adikmu mencontoh engkau. Tidak pernah rasanya orang tua berkata kepada anak bungsu dan berkata seperti ini. Nak, kamu harus menjadi contoh bagi abangmu. Kamu harus menjadi contoh bagi kokomu. Kamu harus menjadi contoh bagi kakakmu. Rasanya tidak ada. Yang ada adalah seorang anak sulunglah yang menjadi contoh. Sebab itu Bapak Ibu, saya mau sampaikan, kekristenan kita tidak hanya sampai kepada masuk surga. Tujuan utama kekristenan kita bukan sampai hanya sekedar masuk surga. Sebab urusan surga saudara sudah tidak perlu berpikir lagi. Karena Alkitab mencatat dengan jelas, barang siapa percaya dengan hatinya, mengaku dengan mulutnya bahwa Kristus adalah Tuhan, maka dia diselamatkan. Sudah selesai masalah surga. Yang jadi persoalan adalah, tujuan kekristenan bukan hanya sekedar masuk surga, tapi harus menjadi seperti Kristus. Dan keserupaan itu diberikan ketika saya dan saudara menerima roh kesulungan. Roh kesulungan itu penting karena dunia di luar sana sedang menunggu sebuah prototipe. Orang-orang di luar sana sedang menunggu seorang yang bisa menjadi contoh, seorang yang menjadi teladan. Jangan sampai saudara kehilangan roh kesulunganmu, karena ketika saudara kehilangan roh kesulunganmu, dunia tidak memiliki prototipe, dunia tidak memiliki contoh, dunia tidak memiliki teladan.
Karena kekristenan kita ini atau kita ini memiliki standar hidup yang tinggi. Contohnya, saudara minimal pernah dengar atau pernah dikasih tahu orang ngomong begini, orang Kristen kok gitu ya? Orang Kristen kok nipu ya? Orang Kristen kok bohong ya? Orang Kristen kok, artinya ini kalau diterjemahkan, orang Kristen harusnya tidak boleh bohong. Orang Kristen harusnya tidak boleh nipu. Orang Kristen hidupnya tidak boleh sembarangan. Artinya juga Bapak Ibu yang saya kasih bahwa kekristenan menjadi contoh. Sebab itu, kalau saudara kehilangan roh kesulunganmu, saudara kehilangan keserupaanmu dengan Kristus, dunia kehilangan prototipenya. Jangan pernah saudara kehilangan kasihmu kepada Tuhan dan keserupaanmu dengan Tuhan. Karena saudara adalah prototipe, saudara adalah contoh, saudara adalah teladan bagi dunia ini. Betapa kalau saya dan saudara mengerti ini, maka kita memiliki kehidupan yang berharga. Karena saudara bukan saja sebagai orang Kristen biasa atau orang biasa, tetapi saudara menjadi sebuah teladan dan orang selalu melihat cara saudara hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini sekali lagi saya sampaikan, kekristenan bukan bicara masalah soal surga dan neraka. Surga dan neraka sudah selesai ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Kristus adalah Tuhan, maka dia diselamatkan, sudah selesai. Tetapi kekristenan tidak hanya berhenti sampai di situ. Kekristenan berbicara kita harus mengikuti keteladanan Kristus, menerima roh kesulungan sehingga kita bisa menjadi prototipe atau bisa menjadi contoh bagi dunia ini. Dunia akan kehilangan figur, dunia akan kehilangan arah, dunia akan kehilangan teladan ketika kekristenan kita pun runtuh. Sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi saya sudah sampaikan, apapun masalahmu masa lalu, percayalah Allah tetap turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk masa depan ini. Jangan pernah takut dengan kondisimu hari ini. Karena saya percaya Allah sedang menuntun engkau. Bahkan posisimu di mana sekarang? Allah mempersiapkan orang-orang agar dapat menjadi atau mencontoh saudara. Saudara menjadi teladan bagi mereka. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu mari tujuan ini tidak kita lepaskan begitu saja, tapi kita meraih roh kesulungan. Roma pasal 8 ayat yang ke-30 Alkitab mencatat seperti ini, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Tadi saya sudah sampaikan, kita ini dari sebelum dunia dibentuk sudah dipanggil oleh Tuhan. Bahkan namaku dan namamu dipanggil. Sehingga saya mau kasih tahu, saudara harus mengucap syukur untuk hari lahirmu. Kenapa? Karena hari lahirmu pun ditentukan oleh Tuhan. Pak, tidak mungkin saya Pendeta Agus Sunaryo lahir pada tahun 2019. Atau nggak mungkin Pendeta Agus Sunaryo lahir di tahun 2015 atau 2010. Karena apa? Kalau saya lahir di tahun 2015, tidak mungkin saya berdiri di tempat ini. Karena saya bisa berdiri di tempat ini karena Allah sudah mempersiapkan hari lahir saya. Sehingga dengan kedewasaan, dengan nature yang hari ini saya miliki, saya bisa sampaikan firman Tuhan kepada saudara. Hari ini siapapun saudara, saudara dipanggil oleh Allah, bahkan namamu dipanggil sebelum dunia dijadikan. Nah, ada tujuannya agar kita memiliki keserupaan dengan Kristus, menerima roh kesulungan. Dan ketika kita ditentukan ini, maka kita akan menerima kemuliaan. Karena kita sudah dibenarkan ketika Kristus mati di kayu salib dan dia berkata tetelestai, sudah selesai. Nah kata kemuliaan, next Pak. Kata kemuliaan itu ditulis dalam bahasa Ibrani dengan pakai kata kabot. Kabot. Ya, kata kabot, V dibaca B, kabot. Ini kata ini sama dengan bahasa Yunaninya dengan kata doxa. Nah kata doxa atau kabot itu memiliki arti
God's quality. Kualitas hidup ilahi. Nah, ini yang penting. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa ibadah itu seharusnya bukan action, bukan aksi. Jadi ibadah yang baik, ibadah yang benar itu bukan ketika saudara hari Minggu datang beribadah, bertepuk tangan, menyembah Tuhan, dengerin firman Tuhan, lalu kemudian kasih persembahan, pulang, nyampe di rumah lakukan segala sesuatu yang lain. Oh, bukan itu. Ibadah berarti merupakan sebuah habit, kebiasaan. Saudara tidak pernah akan memiliki arti ibadah yang excellent kalau saudara sekedar menitik beratkan kepada aksi. Karena aksi sebagian dari habitat, dari habit kita, kebiasaan kita. Dan sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih, rasa-rasanya kualitas hidup ilahi juga tidak tiba-tiba datang. Ada banyak dulu orang mengadakan KKR lalu bertobat, dan orang yang bertobat pada saat itu dituntut untuk memiliki standar kehidupan tinggi. Ada orang datang ke gereja dengar firman Tuhan, merasa disentuh oleh firman Tuhan, lalu pulang atau keluar dari gereja lalu berpikir harus memiliki kehidupan yang baik, ibadah yang baik. Tidak bisa, Pak. Bahkan ada orang-orang tertentu yang sudah berbahasa roh, saudara berpikir dia harus memiliki standar kehidupan rohani yang tinggi. Tidak bisa. Karena Alkitab mencatat dengan jelas bahwa kata kemuliaan itu berasal dari kata kabot. Ingat ketika Imam Eli, anak-anaknya maju berperang, lalu kemudian ternyata 2 anaknya mati, maka salah satu menantunya melahirkan dan dikasih nama Ikabod, telah kehilangan kemuliaan. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Mari saya dan saudara tidak hanya sekedar aksi, tetapi kita memiliki kebiasaan ibadah dengan baik. Bukan saja kebiasaan ibadah, Pak. Makanya ibadah di dalam Roma pasal 8, Roma pasal 2 yang pertama, ibadah yang sejati dalam bahasa Grekanya, bahasa Yunaninya memakai kata latreia. Apa itu latreia? Latreia bukan liturgia. Liturgia itu seperti hari ini kita lakukan, ada susunan ibadahnya, ada liturginya. Pertama tadi Pak Max membawa saudara untuk memuji menyembah Tuhan, menyembah lalu kemudian pujian, diakhiri dengan penyembahan untuk masuk firman, saya berkhotbah, setelah ini saya doa selesai, setelah itu nanti ada persembahan, ada pengumuman, doa berkat, ibadah selesai, itu liturgi. Tetapi Roma pasal 12 ayat yang pertama, kata ibadah yang sejati memakai kata latreia. Apa itu latreia? Latreia adalah pemaksimalan potensi jasmani dan rohani. Tidak hanya potensi rohani, tetapi juga potensi jasmani. Artinya apa? Arti kita memiliki kualitas ilahi, kualitas hidup kita, kualitas Tuhan, kita memiliki kemuliaan adalah ketika kita memiliki ibadah yang latreia ini. Pemaksimalan potensi tubuh, pemaksimalan potensi rohani dan jasmani. Pak, banyak orang yang bodoh tapi sukses loh, Pak. Banyak orang yang jelek itu sukses. Saya punya sahabat, sekarang sudah almarhum, dulu cuma lulusan SMA kalau saya tidak salah. Tapi kalau sekarang saudara pergi ke Cipulir, ada sebuah tempat perbelanjaan yang namanya ITC Cipulir, itu milik beliau. Nah, beliau meskipun cuma tamat SMA, tapi karena takut Tuhan diberkati luar biasa. Beliau pernah memberikan sebuah kesaksian secara medis, tidak mungkin memiliki anak. Secara medis tidak mungkin memiliki anak. Tapi karena dia berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan bisa kasih 5 orang anak. Karena dia memaksimalkan potensi rohani, juga memaksimalkan potensi jasmani. Sekali lagi, orang bodoh banyak yang sukses, Pak. Ada anak-anak dulu yang di kelas saudara anggap bodoh, tapi mungkin hidupnya lebih baik dari saudara sekarang. Ada orang-orang yang jelek tapi sukses. Ada orang-orang yang cacat bahkan itu bisa sukses. Tapi saya kasih tahu, tidak ada orang yang malas itu bisa sukses. Sebab itu potensi yang kita miliki, habit yang kita miliki harusnya memiliki kata ini, Pak, God's quality ini.
Kita tidak kita tidak berpuas diri dengan apa yang kita miliki hari ini, tapi kita terus mengasah apa yang kita miliki. Saudara pelajar, kalau tugasmu cuma belajar saja, tanpa punya keinginan untuk memaksimalkan potensi yang saudara miliki, saudara sedang tidak beribadah kepada Tuhan. Meskipun hari Minggu saudara tepuk tangan dan jingkrak-jingkrak di gereja. Saudara pekerja, saudara puas dengan apa yang saudara miliki hari ini. Hari Minggu beribadah, saudara sebenarnya sedang tidak beribadah karena saudara tidak memaksimalkan potensi yang saudara miliki. Jadi begini Pak, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kata indah pada waktu atau kata waktu di sini tidak berbicara masalah kronos, tapi bicara masalah kesempatan. Orang itu kalau mampu mengasah diri dengan God's quality ini, dia tidak malas, mau mengasah diri. Dia terus naik, pada saatnya ada sebuah kesempatan. Nah bayangkan, ada sebuah kesempatan yang Tuhan berikan, saudara ngasah, maka akan ketemu Pak. Tetapi seringkali Tuhan memberikan kesempatan, saudara tidak ngasah kemampuan saudara. Sehingga nggak pernah ketemu dengan Allah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Karena saudara tidak memaksimalkan potensi ini. Oleh sebab itulah, kemuliaan yang Tuhan siapkan untuk kita harus kita barengi dengan habit kita. Sehingga kita memiliki God's quality ini. Kualitas hidup yang baik bersama dengan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita beribadah dengan latreia. Memaksimalkan potensi yang kita miliki. Potensi rohani, potensi jasmani. Saya hamba Tuhan, saya dengan hari ini terus menerus dengerin firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Pak, Bapak kan pendeta, buat apa lagi dengerin firman Tuhan? Kan semua bisa tahu. Pak, saya mau sampaikan, kalau saya berhenti mendengarkan berita-berita firman Tuhan, pendeta-pendeta yang hebat itu, bahkan ada pendeta yang sederhana sekalipun saya dengerin khotbahnya. Karena apa? Karena saya ingin memaksimalkan potensi yang saya miliki. Itu ibadah yang baik, itu habit, dan segala sesuatu yang baik, yang excellent, bukan hanya dilakukan sebuah aksi, tetapi dilakukan ketika saudara memiliki kebiasaan terus-menerus. Sebab itu Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Memiliki habit, Allah turut bekerja, sehingga saudara akan terima kemuliaan dari Tuhan. God's quality, bukan sekedar kebiasaan yang biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kalau ada di antara sidang jemaat yang hari ini merasa bahwa kualitas hidupmu masih biasa-biasa saja, asah kualitas hidupmu dengan terus memiliki habit yang menyukakan hati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Musik angkat penyembahan. Saudara di rumah, apakah hari-hari ini saudara merasa bahwa Allah sudah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan? Ataukah saudara hari-hari ini sedang justru merasa dalam sebuah titik atau kondisi yang tidak baik? Percayalah bahwa Allah tetap turut bekerja dalam segala perkara. Allah tidak pernah bosan melihat saudara hari ini. Hiramatata sikianaralamu. Hirapatata sikianaralamaralamu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi saudara mungkin pernah memiliki sebuah masa lalu yang tidak baik, yang kemudian menghambat saudara untuk bisa memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik. Ketika Allah berkata, aku membuang kesalahan seperti dari barat ke timur jauhnya. Atau jauh-jauh Tuhan membuang kesalahan kita seperti di tubir laut. Dan Tuhan pernah berkata, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan aku putihkan seperti salju. Atau Tuhan pernah berkata, meskipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan aku buat putih menjadi bulu domba. Kalau Allah berkata seperti itu, ketahuilah Allah
Allah melupakan dosa-dosamu. Allah melupakan kesalahanmu. Karena tujuan Allah bukan masa lalu, tapi tujuan Allah pada masa yang akan datang, hari ini dan yang akan datang. Bahkan Allah tidak mempedulikan masa lalumu, kekasih-kekasihku. Tapi Allah sedang mempedulikan hari ini dan hidup yang akan datang, agar hidupmu berpadanan dengan God's quality ini, dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan. Kalau saudara pernah berbuat kesalahan seperti itu, saudara tidak perlu beralibi dengan Tuhan dan cukup katakan aku berbuat salah Tuhan. Hari ini saudara boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi, lalu kemudian letakkan tangan kirimu ke dadamu dan berkata, Tuhan, ini aku di hadapanmu, membawa hidup kami. Engkau yang pernah memiliki masa lalu yang gelap, kirabatata sikyanarala maralawaya sante. Haleluya, glory, glory. Sekali lagi, engkau yang pernah memiliki masa lalu yang gelap, Allah tidak memperhitungkan masa lalumu ketika Dia berkata, aku melupakan semuanya. Satu saat Martin Luther sedang berada di dalam ruang doanya. Lalu kemudian ketika dia sedang berdoa, iblis datang dan berkata kepada Martin Luther, lihat ini dosa-dosamu, jangan kamu sok suci. Jangan kamu berpikir kamu memperkenan hati Tuhan, lihat ini dosa-dosamu. Dia keluarkan daftar dosa-dosa Martin Luther. Lalu kemudian Martin Luther mengambil kertas itu, lalu kemudian dia siram dengan tinta warna merah, dan dia berkata kepada iblis, lihat, dosa-dosaku sudah ditutup dengan darah Kristus. Ketika Allah berkata aku melupakan kesalahanmu, maka Allah betul-betul dan benar-benar melupakan dosa-dosamu. Sebab itu bebaskan pikiranmu, bebaskan rohmu hari ini. Jangan terikat lagi dengan masa lalu. Sebab Tuhan Yesus berkata, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Dosa-dosamu sudah diampuni, kekasihku. Tuhan tidak melihat masa lalumu, tapi Tuhan melihat hari ini dan masa yang akan datang, agar hidupmu menjadi serupa dengan gambaran anaknya, sehingga anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sikanarala marala wala 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 wala. Kiramata tasyikianarala. Kalau saudara masih terlalu terbeban dengan dosamu itu, hari ini terakhir perkatakan kepada Tuhan. Saudara boleh sebut dosa-dosamu hari ini. Dan setelah itu seperti Allah melupakan kesalahanmu, engkau harus melupakan kesalahan yang pernah saudara buat. Engkau harus berkata, aku hidup kudus dan benar. Bukan karena kebenaranmu, tetapi karena saudara sudah dibenarkan dan dikuduskan oleh Allah. Jangan takut, kekasihku, karena Allah mati di kayu salib, dan Dia berkata, tetelestai, sudah selesai, et finis. Semuanya sudah ditanggung oleh darah Kristus. Kutukmu, dosamu, sakit penyakitmu, penderitaanmu ditanggung di kayu salib ketika Dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Kirabatata syikianaralamu, kiralawaralawaya sande. Haleluya, glory, 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 glory. Jangan takut dengan masa depanmu. Kalau saudara percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara, maka Allah siapkan yang terbaik untuk saudara. Mari saudara mulai hari ini datang kepada Tuhan dan berkata, ini aku datang kepadamu Tuhan. Berserah, berserah, berserah.
Mulai berserah. Sebab Allah memberikan rancangan-rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Shikanaralamu. Kapatata sikianaralamaralamalawalawalawala. Patatahama sikianara. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang mengalami sakit di rumah, tumpangkan tangan kirimu ke atas bagian yang sakit itu. Tangan kananmu engkau angkat dan berkata, aku menyerah Tuhan. Kira papa sikianarala. Kira wala. Mungkin ada keluarganya yang hari ini ada. Engkau boleh bantu orang yang saat ini sedang sakit, keluargamu yang saat ini sedang sakit. Terutama kepala-kepala rumah tangga, engkau memiliki otoritas. Di tanganmu ada otoritas. Saudara mulai tumpangkan tanganmu atas orang yang sakit, anakmu, istrimu, atau siapa. Atau kalau kepala rumah tangga yang sakit, anak-anak atau istri, boleh hari ini engkau tumpang tangan atas orang yang engkau kasihi. Lihat di tanganmu ada sebuah otoritas, karena engkau adalah anak-anak Allah. Yohanes pasal yang pertama ayat 12 berkata, barang siapa percaya dalam namanya dia diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Bukan sebagai sekedar anak-anak Allah, tetapi juga kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa yang dimiliki oleh anak-anak Allah. Tumpangkan tangan atas orang yang sakit. Saudara yang sakit, tumpangkan tangan kirimu atas tempat yang sakit. Dan hari ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yehova Rafa, Yehova Rafa, Engkau bukan saja berkuasa di gereja, Engkau berkuasa di mana-mana Tuhan. Hari ini kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yehova Rafa, Yehova Rafa, Yehova Rafa, Rafa Sikianara Lamarala. Haleluya. Shikanara Lamarala Tata Sikanara Lamu. Hiralawala. Sidang jemaat, percayalah engkau, siapapun engkau disiapkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang sulung itu. Kalau engkau mengalami satu persoalan dan sulit untuk dapat beribadah kepada Tuhan dengan baik, sekarang saatnya engkau angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Engkau yang memiliki masalah keluarga, mungkin masalah keuangan, masalah dalam pekerjaanmu, masalah dalam usahamu, sehingga membuat saudara tidak bisa bebas berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, aku menyerah dalam tanganmu, dalam kuasamu. Pandang wajah Kristus yang mengasihimu, pandang wajah Allahmu yang tak pernah meninggalkanmu. Dia datang melawat hidupmu. Kawala-wala tata sikianaralamu. Girawala-wala, dia Tuhan tangan-tangan yang terangkat hari ini. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Bapa dalam nama Yesus. Girahala-wala tata halawala ya sikianaralamu. Giretete orala-wala ya sikanaralama ya sande. Girala-wala. Yes. Harapan Bapa sikianaralamarala. Girala-wala. Ya. Girala-wala. Yes. Girabata hamasikianaralamarala. Aku melihat ada orang-orang yang sedang dilawat oleh Tuhan hari ini. Ada yang keluarganya sedang dilawat oleh Tuhan hari ini. Ada keluarga-keluarga yang disiapkan untuk menjadi orang-orang yang diperkenan hati Tuhan hari ini.
Bahkan aku melihat ada orang-orang yang hari ini saudara yang di rumah sedang dipersiapkan sebuah panggilan baru untuk saudara. Sebuah panggilan yang baru untuk saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Shikarala wala 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 wala. Kiramata hamasika naralamu. Wala 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 wala. Kirapata hamayasi. Jangan takut. Karena Tuhan yang ada di dekatmu, bahkan Tuhan yang menaungi, melindungi engkau. Bebaskan engkau dari mara bahaya. Tidak akan pernah engkau ditinggalkan sendirian. Kirala wala 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 wala. Aku sedang mendengarkan sebuah penderitaan anak yatim hari ini. Engkau yang ditinggalkan oleh ayahmu. Dengar baik-baik. Tuhan berkata, aku mengasihimu. Engkau tidak akan pernah aku tinggalkan sebagai yatim. Dengar, hari ini engkau kehilangan ayahmu, tetapi Allahmu yang akan menggantikan posisi, yang akan bertanggung jawab atas hidupmu. Jeritanmu sampai kepada surga, dan surga akan membackup engkau. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Hiralawalawayasi kanaralamu. Hari ini engkau boleh mengalami proses, tetapi pada saat yang akan datang, engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan sedang mempersiapkanmu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiralawalawalawalawala. Mari semua jemaat Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dan kiranya kekuatan dan anugerah dari Tuhan memampukanmu menjadi orang-orang sesuai dengan panggilannya, menerima roh kesulungan dari Allah. Dan engkau dipersiapkan sebagai teladan bagi banyak orang, agar hidupmu bukan hidup yang biasa, tetapi hidup yang dipenuhi dengan kemuliaan. Kabut, God's quality, kualitas Allah ada dalam hidupmu. Pekerjaanmu dinantikan oleh banyak orang, perkataanmu dinantikan oleh banyak orang, karya-karyamu dinantikan oleh banyak orang. Karena engkau prototipe, karena engkau teladan, karena engkau contoh bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Mari di rumahmu beri kemuliaan untuk nama Allah kita. Haleluya, haleluya. Iya, puji Tuhan, mengucap syukur untuk hambanya yang terus memotivasi jemaat Tuhan, meneguhkan dan menguatkan mereka semua yang beribadah di rumah lewat pemberitaan firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan saat ini kita akan memberi, karena memberi menjadi kesukaan jemaat Tuhan. Dan kita semua percaya, bersyukur bahwa Tuhan yang sanggup memelihara, memberkati kita semua. Haleluya. Denganmu Tuhan. Kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk lambangnya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu berjuang bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh gembala kita. Silakan.
Shalom jemaat Tuhan. Senang sekali menyapa gereja Tuhan yang ada beribadah di rumah-rumah hari ini. Ada beberapa pengumuman yang perlu saudara perhatikan dengan berkaitan dengan rangkaian ibadah kita. Ibadah yang kedua, live secara ibadah yang kedua akan kembali diadakan dengan live streaming sebentar jam 10 pagi. Nanti akan menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Juan Tabarat. Dengan tema kesemuanya adalah kesia-siaan, ya. Firman Tuhan yang akan mendewasakan kita, bagaimana kita semakin hari melepaskan diri kita dari ikatan-ikatan keduniawian kita sehingga kita menjadi berkenan kepada Allah. Yang kedua adalah nanti mulai Senin kembali kita akan live streaming kembali dari Senin sampai Jumat, call kita online lagi. Jadi catat Senin sampai Jumat kita akan live streaming setiap jam 8 malam, ya. Jadi saudara bisa mengikutinya. Yang ketiga, ada beberapa pertanyaan berkenaan dengan persembahan yang rindu diberikan jemaat kepada gereja, ya. Jadi ada beberapa cara yang kita buat untuk memudahkan bagi jemaat Tuhan untuk bisa memberikan kesempatan jemaat untuk memberikan persembahan. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening gereja. Jadi bisa transfer ke rekening gereja dengan nomor 378 171 2050. Saya ulangi lagi, 378 171 2050. Itu BCA atas nama Mesak Alexander dan Eti Sukaiti. Jadi itu rekening gereja kita. Tetapi ketika Bapak Ibu transfer, untuk memudahkan membedakan mana persembahan, ucapan syukur atau persepuluhan, mohon kiranya persembahan Bapak diberikan kode. Misalnya begini, kalau persembahan untuk kolekte biasa diakhiri dengan tanda angka 1. Misalnya bagaimana? Kalau 10.000 itu berarti 10001. Jadi nanti ketika uang itu tertransfer, kita sudah tahu bahwa itu adalah kolekte atau persembahan Bapak Ibu. Kalau ucapan syukur itu diakhiri dengan angka 3. Bagaimana caranya? Misalnya Bapak Ibu memberikan ucapan syukur 50.000, maka 50.000 itu 50003. Jadi ketika lihat akhirannya 3, maka bagian keuangan kita akan tahu ini adalah ucapan syukur, ya. Dan Bapak Ibu kalau ingin memberikan persepuluhan, kalau ini juga akan ditandai dengan diakhiri dengan angka 10. Misalnya 100.000, maka 100,010. Jadi ketika lihat angka 10, kita bisa tahu bahwa itu adalah persembahan persepuluhan Bapak Ibu. Yang kedua, selain transfer, Bapak Ibu juga bisa menggunakan OVO, ya, media kekinian anak-anak sekarang, ya. Di flyer-flyer di FB Bapak Ibu ada QR atau barcode daripada OVO yang di tempat di mana kita menerima persembahan Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal scan itu barcode, nanti langsung terhubung dengan OVO saudara, tinggal kirim berapa nilainya. Tapi kembali catatannya adalah angka 1 diakhiri angka 1 itu persembahan biasa. Angka 3 diakhiri angka 3 itu adalah ucapan syukur, diakhiri angka 10 itu ada perpuluhan, ya. Jadi OVO itu bisa kita gunakan dengan cara kita men-scan daripada barcode itu. Yang kedua yang lebih mudah sebenarnya, kalau Bapak Ibu tahu nomor telepon saya, kebetulan OVO itu menggunakan account saya, maka Bapak Ibu tinggal menggunakan menu transfer di OVO. Menu transfer nanti ada kepada siapa, itu ada nomor telepon, masukkan nomor telepon itu saja, yaitu 0812 92 35 870. Saya ulangi sekali lagi, 0812 92 35 870, ya. Jadi bisa transfer lewat OVO itu dengan cara scan barcode tanpa harus ingat nomor teleponnya, atau yang kedua dengan masukkan tujuan nama tujuan transfer dengan masukkan nomor telepon tersebut.
Ya, kembali lagi akhiri dengan tanda 1 jikalau persembahan saudara itu adalah kolektor reguler seperti hari ini kita biasa bawa ke depan ya. Akhiri dengan tanda 3 kalau Bapak Ibu memberikan persembahan itu sebagai ucapan syukur. Akhir dengan angka 10 kalau itu adalah persepuluhan Bapak Ibu. Sehingga dari cara kita memberikan persembahan kita akan tahu persembahan Bapak Ibu itu dialokasikan untuk apa ya. Jadi itu cara sederhana kita untuk memberikan persembahan ya. Karena ketika live streaming itu ada beberapa pertanyaan seperti itu kepada handphone saya. Cuma kalau kita jelaskan di acara live streaming kan kita banyak ditonton oleh juga bukan jemaat kita. Kalau hari Minggu ini kita lebih sifatnya inklusif buat jemaat kita saja ya. Saya rasa itu saja. Doakan juga rencananya. Ini sih baru rencana kita lagi sedang siapkan semuanya. Mulai tanggal 13, selain kita malam hari kita ada call, kita online lagi. Saya sedang menggagas sebuah seri kebenaran firman Tuhan juga. Mungkin ya rencananya setiap jam 10 pagi nanti atau jam 11 kita lagi cari waktu yang terbaik. Kita akan ada online live streaming online lagi. Dengan cara apa? Saya mau sharing firman ya sepanjang hari dari Senin sampai Jumat juga. Jadi pagi hari ada call namanya kisah orang luar biasa. Jadi itu bicara banyak tentang Tuhan. Mungkin juga nanti juga ada kisah-kisah orang-orang hebat di situ. Lalu malam hari juga ada call kita online lagi. Jadi itu juga ada talk show ya. Kita doakan semuanya berjalan dengan baik. Saya rasa itu saja mungkin pengumuman. Kita akan akhiri ibadah kita. Bilang kau tak beserta. Mari jemaat di rumah kita bangkit berdiri. Kita bangkit berhadapan Tuhan. Kita mau menutup ibadah kita pagi hari ini. Beribadah di rumah-rumah masing-masing dan saya percaya lengkaplah keluarga kita, ada bapak, ada suami, ada istri, dan ada anak-anak. Nanti ketika saat menjelang doa berkat, saya memberikan kesempatan bapak-bapak yang menjadi imam dalam keluarga atau kalau nggak ada bapaknya, ibunya bisa menumpangkan tangan kepada anggota keluarganya, perkatakan perkataan berkat, perkatakan perkataan profetis, apa yang bapak ucapkan atau ibu ucapkan sebagai kepala rumah tangga itu akan terjadi seperti apa yang kita imani ya. Jadi sekali lagi saya ulang lagi, sebelum doa berkat nanti saya berikan kesempatan untuk pemimpin keluarga yang dalam ibadah hari ini untuk menumpangkan tangan kepada anggota keluarganya. Kalau ada suami menumpangkan tangan terhadap istri, anak-anaknya, ucapkan kata-kata berkat, ucapkan kata-kata profetik, sebab apa yang dilepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Apa yang kita perkatakan hari ini, sorga akan backup ya. Kalau nggak ada bapak, misalnya suaminya masih harus di tempat pekerjaan, ibu yang menjadi kepala rumah tangga bisa tumpangkan tangan buat anak-anaknya juga. Sehingga kita akan mulai gerakan membangun imam di dalam rumah tangga dan keluarga kita. Mari kembali kita angkat pujian tadi. Bila engkau tak beserta, kita akan masuk ke doa berkat. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyata
kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari saudara-saudaraku yang di rumah, bersama dengan saya angkat tanganmu. Kita mau bersyafaat buat bangsa dan negara kita hari ini. Karena sudah hampir mencapai 2.000 orang yang terpapar dengan virus corona. Tapi kita percaya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Hari ini kita dipanggil untuk berdiri di hadapan Tuhan, menjadi intercessor, menjadi pesyafaat buat bangsa negara kita. Sebab nasib apa yang dialami oleh negeri kita sangat ditentukan oleh kehidupan orang-orang percaya yang ada di tengah-tengahnya. Sodom dan Gomora tidak akan dimusnahkan Allah jika oleh 10 orang benar yang sungguh-sungguh mencari Tuhan di tempat itu. Kita rindu di negeri kita akan bangkit orang-orang yang haus akan lapar turun akan Tuhan, yang hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan, sehingga negeri dan bangsa kita diluputkan dari malapetaka yang dahsyat hari-hari ini. Kami bersama dengan umat Tuhan Kingdom of Love di seluruh Indonesia, kami mengangkat tangan kami berdiri di tempat-Mu yang kudus, di dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami berdoa buat bangsa negara kami, biar Tuhan luputkan dari malapetaka yang hebat. Kami patahkan segala virus corona yang melanda Indonesia, karena kami percaya darah Yesus yang mampu menyelamatkan dari segala malapetaka ini ya Bapa. Kami berdoa buat pemerintahan kami. Berikan kekuatan yang ekstra dan prima bagi presiden kami yang kami kasihi, untuk menjadi garda terdepan, mengambil setiap keputusan, mengambil setiap polisi yang dia kerjakan untuk kebaikan Indonesia ini. Gunakan semua orang-orang yang terlibat di dalam menghadapi virus corona ini dengan hikmat Tuhan, dan jadikan bangsa ini tidak menjadi terpecah-pecah, tetapi virus ini, kondisi hari ini akan mempersatukan bangsa kami untuk membangun derap langkah yang sama, berjalan menuju kepada kehendak Allah yang sempurna Bapa. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang harus kehilangan kekasih-kekasih dalam rumah tangga mereka. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, bahwa semua ada dalam tangan kendali Tuhan yang sempurna Bapa. Kami juga berdoa untuk Kingdom of Love di seluruh Indonesia hari ini, baik dari Medan, Bengkulu, Palangkaraya, Balikpapan, Bali, Purwakarta, Cikampek, Kerawang, bahkan Cikarang. Semua adalah pagar perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan akan bangkitkan gereja-gereja ini menjadi mercusuar yang akan menerangi di tengah kegelapan, sehingga orang boleh berlabuh di dalam nama Tuhan. Mereka berlabuh dalam keselamatan karena tangan Tuhan yang bekerja lewat kehidupannya. Hamba juga berdoa Tuhan hari ini, biar lewat live streaming ini juga banyak orang dikuatkan, banyak orang diteguhkan, banyak orang dihiburkan. Dan hari ini ada kesempatan yang terbaik buat pemimpin rumah tangga, imam-imam dalam keluarga, akan menumpangkan tangan atas kepala anggota keluarga mereka. Ucapkan kata-kata doamu dengan imanmu, sebab apa yang kau perkatakan hari ini akan terjadi seperti apa yang kau imani. Mari para imam keluarga, para imam dalam keluarga, hari ini kesempatan yang terbaik di dalam rumah tanggamu. Bertindaklah dengan iman, angkatlah tanganmu dan tumpangkanlah tanganmu dengan otoritas ilahi yang daripada Bapa di sorga, sehingga setiap engkau menumpangkan tangan, setiap engkau memperkatakan imanmu, memperkatakan firman Tuhan dalam setiap penumpangan tangan, akan terjadi seperti apa yang kau imani. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap imam-imam dalam keluarga hari ini yang mulai mengangkat tangan mereka, melangkah dengan iman mereka, menumpangkan di tengah-tengah keluarga mereka, di atas kepala istri, anak-anak, atau siapapun yang ada dalam rumah tangga mereka. Hari ini surga akan memberikan sebuah jaminan, surga akan mendengar, surga akan membackup, surga akan melakukan seperti apa yang mereka doakan hari ini. Sehingga jika di tengah-tengah keluarga mereka yang sakit, maka kesembuhan akan terjadi. Jika ada dalam rumah tangga mereka ada kesesakan dalam jiwa mereka, pagi hari ini kami percaya doa mereka akan memampukan mereka
menghadapi segala perkara yang dahsyat Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Akan bangkit imam-imam Tuhan yang kudus dalam rumah-rumah tangga mereka. Mereka akan membawa sebuah suasana sorga dalam rumah tangga dan keluarga mereka. Dan hamba berdoa hari ini, melepas mereka hari ini dengan otoritas yang ilahi daripada Bapa di sorga. Tuhanlah yang berjanji akan memberkati rumah tangga dan keluarga mereka. Tuhan juga yang berjanji akan memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka dengan keberhasilan. Dan Tuhan yang berjanji akan menjadikan masa depan yang penuh pengharapan. Sebab Tuhan akan mengangkat kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami akan tetap naik dan bukan turun apabila kami setia kepada Engkau. Oleh sebab itu kasih-kasihku di tengah-tengah keluargamu, bawalah berkat yang ilahi yang Tuhan sediakan dalam kehidupanmu. Engkau akan diberkati dengan berkat yang melimpah daripada Bapa di sorga. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh yang kudus dan kekal, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.